Kalau sehat, makan Anda tidak akan memberikan efek negatif. Jadi bagaimana sebenarnya harusnya makan sehat itu tanpa harus Anda berdiet gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Anda semuanya? Saat ini kita bertemu lagi di live IG yang akan membahas sesuatu tentang diet. Artinya diet di sini bukan Anda harus mengatur makan, tapi justru diet di sini bagaimana caranya makan sehat tanpa harus mengontrol makan Anda sehingga masuk ke dalam kategori diet yang selama ini dikenal oleh orang-orang gitu. Saat ini kita sedang menunggu koneksi dari Mbak Airin dari PT Panvila Indosari. Terima kasih yang sudah bergabung, Pak Joko Sutrisno. Kita sekali lagi mau bicara mengenai makan sehat tanpa harus diet selama pandemi. Nah, itu dia. Makan sehat tanpa harus diet selama pandemi. Bagi Anda yang mungkin sekiranya memiliki pertanyaan atau ingin sharing bagaimana pola makan Anda di masa pandemi ini, kita tunggu di komen. Anda bisa share apa yang terjadi pada Anda ketika Anda makan selama pandemi ini. Ada yang makannya mungkin jadi berlebih ya. Ada yang makannya jadi tambah banyak gara-gara hashtag di rumah saja. Sambil menunggu teman-teman yang lain. Wah, Pak Narto juga udah join. Waalaikumsalam Pak Narto. Sudah on aja nih. Nah, perfecting.you baru saja join sama kita. Mudah-mudahan kali ini koneksinya bagus. Halo dokter. Ya, langsung bagus. Halo, halo Mbak Airin, halo Mbak Jovita, apa kabar? Halo dokter, kabar baik. Iya, udah dibuka tadi di @perfecting.you udah? Oke. Sudah. Baik, teman-teman semua, juga sahabat Perfect yang ada di perfecting.you, mudah-mudahan bisa tambah banyak yang bergabung bersama kita sore ini. Sekali lagi kali ini kita akan berbicara mengenai satu hal yang mungkin menarik bagi Anda, yaitu bagaimana pola makan yang baik atau makan sehat tanpa harus berdiet. Artinya diet ini maksudnya mengekang makan Anda gitu. Karena kalau kita bicara kata diet artinya kan mengatur makan. Jadi bagaimana caranya Anda makan sehat tanpa harus makan Anda menjadi tidak nyaman, nah, gitu. Di masa pandemi ini, ada ujungnya lagi ya, di masa pandemi ini. Jadi bagi Anda yang mungkin mau share atau testimoni, sudah berapa kilogram berat badannya naik selama masa pandemi, gara-gara hashtag di rumah aja gitu ya. Sementara bagi sahabat Perfect bisa untuk follow IG saya juga, di @indramuhtadi, INDRAMUHTADI, dan juga follower saya bisa follow followernya Mbak Airin di mana Mbak? @perfecting.you. Nah itu dia. Baik, kita mulai aja Mbak Airin ya, karena kalau IG kan dibatasi 1 jam ya. Ya, Insya betul Allah banget. hasil rekamannya akan saya upload lagi di YouTube dan bisa Anda nikmati selama-lamanya di sana ya. Oke, Ya, benar. jadi makan dengan cara sehat itu sebenarnya, kalau sehat makan Anda tidak akan memberikan efek negatif kepada fisik atau tubuh Anda. Jadi bagaimana sebenarnya harusnya makan sehat itu tanpa harus Anda berdiet gitu. Bukan berarti harus mantangin sesuatu ya. Bukan berarti harus menjalani program-program diet yang tersebar banyak di internet dan mungkin dipelopori oleh beberapa artis baik tanah air maupun luar negeri. Justru kalau seandainya kita melakukan suatu program diet, ada yang sampai membuat penderitanya, maksudnya pelakunya menderita, Mbak. Ada yang selalu lapar, memikirkan makanan kesenangannya, karena harus memantang favoritnya gitu ya. Terus ada juga yang sangat terpaksanya, akhirnya menderita sakit, pengen disiplin menjalani program dietnya, malah akhirnya menjadi pasien di rumah sakit. Dan yang banyak ini teman semua, kalau seandainya selesai program dietnya,
menganggap misalnya targetnya berat badan turun gitu ya, sudah selesai program dietnya, banyaknya justru akhirnya balas dendam setelah itu berakhir. Nah malah setelah dia balas dendam itu rusak semuanya. Yang gak jarang berat badan yang sebelumnya malah terlampaui setelah program diet selesai. Jadi Iya dia dok. mencapai berat badan ini, pas berhenti, kemudian malah berat badannya naik lagi setelah program diet selesai karena ada balas dendam tersebut, gitu ya. Jadi bagaimana dong, gitu ya? Sebenarnya sih awalnya niat dulu. Niatnya mau mengatur makanan itu apa, gitu. Nah, Anda buatlah itu sebagai suatu kebiasaan. Kebiasaan itu dimulai dari suatu yang kecil. Jadi mulailah dengan suatu yang kecil, dimulai dari merubah sedikit-sedikit. Misal, Anda membuat satu aspek saja dari pola makan keluarga Anda, apalagi di masa pandemi ini, menjadi makan yang lebih sehat. Terus bahas, komunikasikan sama semua orang di rumah. Misalnya nih Anda seorang ibu yang membuat makanannya, jangan tiba-tiba Anda merubah pola makan tanpa disetujui oleh semua orang di rumah. Bisa-bisa nanti nggak ada yang mau makan, ujung-ujungnya order grup GoFood ya. Malah bahaya. Jadi Anda harus ngobrol dulu, yuk kita pengen mau program diet sehat nih, atau pengen makan sehat tanpa harus kita mengikuti pola-pola makan ketat, diet ketat yang banyak beredar di internet. Karena di masa pandemi ini, kita tekankan sekali lagi nih teman-teman ya, di masa pandemi ini, mengatur makan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena kalau makan Anda sehat, daya tahan tubuh Anda itu berada pada puncaknya, pada posisi yang prima. Nah, ketika itu terjadi, Anda terkena infeksi, misalnya banyak infeksi, salah satunya mungkin SARS-CoV-2 penyebab COVID-19, siapa tahu Anda nggak harus sakit, atau istilah kita OTG ya. Atau seandainya Anda sakit, sakitnya sakit ringan. Gitu. Nah, itu targetnya gitu ya. Jadi Anda harus mulai niatnya itu karena alasan kesehatan. Apalagi sekarang masa pandemi. Ingin supaya sekeluarga di rumah sehat, tidak harus sampai menyebabkan kondisi memperberat bila terpapar penyakit COVID-19 ini. Itu yang pertama, jadi niatnya dulu. Tapi teman-teman yang sebenarnya topik soal makan sehat ini, atau Mbak Airin nyebutnya diet series ya. Ini tuh sebenarnya idenya Mbak Airin nih. Kenapa sih Mbak? Ada apa sebenarnya? Apa sudah ada yang bertestimoni di sana? Ya kan, itu tadi openingnya udah bener banget dok. Itu kan curhatan banyak orang katanya udah WFH, sekarang mulai kembali ada yang udah mulai ke kantor kan ya dok? Itu baju jadi nggak masuk katanya dok. Bajunya jadi nggak masuk. Maksudnya badannya nggak masuk ke bajunya. Saya udah kirimin blog dokter loh. Oh ya. Diet gitu. Aduh udah gagal lah katanya, gagal total. Terus kan olahraga di rumah tuh kebanyakan wacana aja dok ya. Makan sehatnya juga jangan-jangan wacana aja. Gitu makanya pengen juga gitu, maksudnya dibahas gitu loh dok. Iya. Ini ada yang udah bergabung nih Mbak. Kalau ada pertanyaan kita langsung bahas ya. Teman-teman yang sudah bergabung, ada sahabat Denny di Bogor ini teman saya. Yang juga lagi WFH kayaknya, atau malah hashtag di rumah aja, gawe. Hashtag gawe gitu. Iya, mudah-mudahan tercerahkan ya. Kemarin itu banyak yang bertanya sama saya juga penyakit-penyakit terkait karena makanan ya, Mbak Irin. Jadi memang nggak sedikit penyakit yang terkait sama makanan, karena you are what you eat, kamu itu apa yang kamu makan. Di perfecting.you sudah ada yang bertanya Mbak? Atau di WA-nya Mbak Airin? Kalau di saya yang kemarin ini, yang kemarin ini ketika kita share ya dok. Jadi kemarin sempat share, tadi juga sempat share. Nah itu lebih ke testimonial aja sih yang dokter tadi bilang itu betul. Jadi banyak orang yang turun 2 kilo, naik 4 kilo gitu dok. Iya. Nah tapi udah ada juga sih dok yang nanya. Jadi kayak betul nggak sih diet sehat itu katanya kan menjauhi nasi. Jadi udah banyak banget orang-orang yang sekarang menjalani gitu ya, hidup tanpa nasi, katanya itu lebih sehat. Terus tepung-tepungan semuanya diganti pakai gandum. Tapi nggak tahu kalau yang dokter Indra biasanya selalu tanya,
tapi masih minum manis nggak? Nah itu, iya, kita bahas kan, bentar Dok, ya? lagi. Iya. Nah itu banyak banget, Dok. Itu yang masuk ke saya aja dari customer tuh udah ada 3 orang yang nanya karena mereka Iya. berhenti makan nasi gitu. Ya, ini dia ya, karunya si nasinya, kasihan deh. Apa salahnya nasi gitu ya? Secara sejak SD kita belajar makanan pokok orang Indonesia adalah Indonesia. nasi gitu ya. Nasi. Tapi dipantangin gitu. Nah ini dia, menyeimbangkan, mengatur keragaman juga kunci keduanya. Jadi seimbangkan. Anda itu makan, harus seimbang antara karbohidratnya, proteinnya, serat sayurannya, buah-buahannya, bahkan produk susunya. Jadi nggak ada satupun dari yang kita sebutkan tadi yang harus Anda pantang. Malah apabila dipantang salah satu dari yang kelompok makanan tadi, bisa membuat masalah di kesehatan kita. Badan kita butuh semuanya. Badan kita butuh seluruh jenis itu. Memang dalam porsi tertentu yang tidak boleh tidak dikonsumsi, tapi sudah pasti tidak bisa berlebihan. Karena kalau kita ngomong soal makanan ya, pasti kita bicaranya prinsip apa, Mbak? Yang sedang-sedang saja. Nah, yang sedang-sedang saja. Prinsip #Vetivera. Sudah bertanya nih teman saya yang di Bogor, coba bacain Jo. Katanya apa sih? Nih, kalau nasi jangan dijauhi, yang harus dijauhi rasa yang pernah ada. Ini orang-orang #patah hati. lucu. Menyegarkan suasana. Terima kasih teman Denny ya, sahabat Denny. Jadi nah ini dia. Semuanya harus ada, semuanya harus kita makan. Jadi tidak boleh memantang sesuatu, apalagi yang dipantang itu malah nasi. Jadi cobalah belajar untuk mendengarkan tubuh Anda. Sebenarnya mendengarkan tubuh ini lebih baik anak kecil. Anak kecil itu biasanya mereka kalau lapar ngomong, ya kalau nggak lapar nggak minta makan gitu. Betul. Sementara orang dewasa banyak yang udah lapar nggak diisi perutnya sehingga sakit gitu ya. Sementara kalau sudah kenyang terus makan. Mulutnya itu loh, Dok. Iya, enggak. Kayak ada masih juga polanya. Ada polanya begitu, Mbak. Banyak loh yang bilang sama saya makan cuma sekali sehari, Dok, katanya. Cuman sore aja katanya. Jadi pagi ngapain? Ya, pagi bala-bala sama teh manis. Eta sanes makan, saya bilang. Terus siangnya cuma roti, eta bukan makan gitu. Nah, jadi prinsip orang Indonesia makan itu ternyata makan nasi. Sehingga akhirnya kalau seandainya mereka memantang nasi, justru yang lain yang masuk yang lebih banyak. Baru aja 2 hari kemarin nih, teman saya bilang, Indra, dia bilang lagi nih ya, di WA gue tuh udah nggak makan nasi hampir 3 bulan katanya semenjak PSBB ini. Nah kemarin nyobain makan nasi lagi sama tulang jambal. Enak banget ya. Eta habis 2 piring muntung cina. Karena kangen. Enak ternyata rasa nasi ya katanya. Ya elah ente, ngapain juga selama ini dipantang saya bilang. Akhirnya malah salah kan? Akhirnya malah sakit perut setelah itu atau malah yang lain yang bahaya. Jadi yang dipantang itu bukan jenis makanannya kayak nasinya, rotinya, apanya gitu. Ya, yang dijaga itu, yang dibatasi adalah kelompok makanannya. Nah ini dia. Ini ada lagi yang bertanya nih Mbak. Tadi. Iya. Dok. Dari Budi Cilera, setelah ada corona, saya sering begadang, main game. Bagaimana agar pagi-pagi tidak ngantuk? Bobo. Ini kita bahas kemarin, Mbak ya. Katanya ini sahabat Budi. Iya. Sebelumnya kita bahas ya, tidur di masa pandemi ya. Bukan berarti karena di masa pandemi Anda jadi punya hak untuk begadang ya. Karena yang namanya tidur itu kalau tidak dicukupi, tetap aja tubuh kita utang ya Mbak ya. Kayak utang riba yang selamanya walaupun terbayar dengan tidur di besok harinya, kerusakannya sudah terjadi. Nah ini kita bahas nih sama Mbak Erin juga Sabtu kemarin, jadi minus juga tetap. Dan kalau ditanya bagaimana cara ngilangin ngantuknya, ya tidur lagi gitu siangnya. Tapi intinya mah jangan begadang ya, karena Bang Roma juga bilang apa Jo? Begadang boleh saja. Jangan begadang. Terus begadang boleh saja asal ada artinya Dok. Ada artinya. Kalau nggak ada arti berarti nggak boleh begadang Dok. Suka dangdut juga ya anak muda.
Ini dari Pak Joko Sutrisno, Mbak. Music of my country ya tuh, Dok. Iya, dari Pak Joko Sutrisno, ini editor buku saya. Dibacain, Jo. Ini ya. Iya. Dok, sejak WFH, sorry bentar. Dok, sejak WFH saya dipaksa diet kok, jadi nggak pernah jajan makanan lagi, sehari-hari olahan rumah. Nah, ini sehat nih, Dok. Jadi Iya, sejak betul. WFH itu dipaksa buat diet. Betul. Nah, jadi makanya kita tambahkan di masa pandemi nih. Artinya kan di masa kita sekarang makan itu mikir berkali-kali ya Pak Joko ya. Maksudnya makan di luar nih. Itu sehat nggak ya? Itu emangnya yang ngejual sehat nggak ya? Terlepas dari efek negatifnya sehingga banyak pedagang kaki lima yang tidak diuntungkan. Tapi jelas kita sekarang makan itu jauh lebih sehat dibandingkan sebelum masa pandemi. Dulu kita nggak pernah mikir tuh ada apa aja yang bisa penyakit pada makanan kita. Sekarang kita mikirnya berkali-kali. Pas ngelihat tukangnya nggak pakai sarung tangan, tukangnya nggak pakai masker, jamin Anda nggak akan mau beli, yakin? Iya kan? Nah, jadi sebenarnya pandemi ini membuat suatu kondisi yang baik bagi kebiasaan makan kita loh. Benar Pak Joko, jadi lebih sehat jadinya. Terima kasih testimoninya Pak. Nah, kita ini ada yang nanya lagi, Dok. Iya, kita lanjutin dulu, Dok. Dari sahabat Lisa. Dari sahabat Lisa nih, Dok. Minum vitamin apa ya, Dok, untuk nambah stamina kekebalan tubuh? Ya, ini juga udah pernah kita bahas. Artinya tubuh kita butuh semuanya. Anda lihat dulu dari makanan Anda. Terdapatkah semua dari makanan Anda mikro dan makronutriennya? Kalau tidak, baru tambahkan dari suplemen. Seandainya makan Anda sudah cukup, sebenarnya vitamin tersebut sebagai namanya suplemen juga menjadi tidak perlu amat. Ya, tapi kalau ditanya spesifik untuk meningkatkan daya tahan tubuh, vitamin itu adalah C, E, dan D. Iya, C, E, D. Sesuai dengan urutannya ya, C, E, D. Nah, yang C harus dikonsumsi setiap hari dari bentuk makanan atau multivitamin. Yang E dan D tidak perlu dikonsumsi setiap hari suplemennya, apalagi dari makanan sudah cukup, karena bisa disimpan di lemak di tubuh kita. Karena yang D sama E ini kan larut dalam lemak, sementara yang C tidak. Gitu, untuk meningkatkan atau mempertahankan daya tahan tubuh yang sehat. Tapi kalau seandainya sekali lagi dari makanan Anda sudah cukup, nggak dimakan suplemennya atau multivitaminnya hari itu juga nggak apa-apa. Kecuali memang dalam kondisi Anda sakit, memang kita sarankan untuk lebih banyakkan. Ini udah sering kita bahas, Mbak ya. Dari akhir tahun lalu nih kita bahas nih masalah vitamin. Ada lagi? Kalau nggak kita sambung dulu. Jadi sekali lagi anak kecil itu, oh ya terusin, asik. Sama nih Dok, dari sahabat Lisa, Dok. Rame nih, iya. Aduh bentar nih. Sama nih Dok ya. Dari sahabat Lisa, Dok. Aku kebiasaan minum kopi kalau pagi, kayak ketagihan gitu sebelum sarapan. Gimana Dok efeknya? Iya, kopi baik bagi kesehatan kita. Sudah pernah juga kita bahas, makanya sering-sering ikutan kita Mbak Irin ya. Betul, kopi ini nanti dikirimin linknya dokter. Boleh, nanti Mbak Irin kirimin, minta sama Mbak Irin ya. Jadi kopi itu baik loh bagi kesehatan tubuh kita, tapi dalam kondisi atau jumlah yang tadi, ada batasnya gitu. Bagi Anda yang tidak punya penyakit sama sekali ya, sehat walafiat 100% dan dokter nggak pernah ngomong sama Anda untuk memantang kopi, berarti maksimal kopi itu 4 cangkir 24 jam. Cangkir ya, bukan mug. Tapi saya selalu bilang sama pasien saya, 2 aja deh. Karena biasanya kita juga mengkonsumsi kafein dari jenis yang lain. Dari teh, dari coklat gitu. Jadi kopinya 2 cangkir saja. Nah, yang bahaya di kopi, secangkir kopi sebenarnya bukan kopinya, tapi apanya, Jo? Kafeinnya? Bukan, gulanya. Gula. Tetot, salah. Tetot. Makanya banyak yang ganti loh Dok, waktu itu setelah dengar dokter katanya ada yang testimoni langsung ganti kopinya pakai kopi hitam. Iya, kalau tidak mau pakai gula sama sekali boleh, tapi kalau saya nggak bisa minum kopi tanpa pemanis ya. Nah, pemanisnya pilih yang tidak berkalori, kan ada. Tapi yang bikin edik Dok, yang bikin ediknya itu juga bahaya ya Dok? Kafeinnya, jadi makanya kalau Anda bilang Anda edik, tapi hanya 1 gelas 1 hari itu masih aman. Kan tadi batasnya maksimal 4 ya. Kecuali gini, dokter sudah bilang, Ibu kondisi kesehatannya sudah tidak boleh lagi minum kopi. Misalnya punya hipertensi gitu ya, penyakit jantung. Nah kan kita larang untuk minum kopi karena membuat palpitasi. Terus Anda masih
harus minum kopi setiap hari. Nah, itu ediknya udah bahaya. Tapi selama Anda sehat, hanya 1 cangkir sehari, pagi saja, amat sangat aman sekali, tapi hati-hati dengan gulanya. Gitu. Berarti yang bikin ediknya mah nggak bahaya ya, Dok ya? Ya, ediknya berbatas apa? Kalau ediknya cuma jadi sampai 2 kafein itunya nggak jadi bahaya ya, Dok? Iya, kalau ediknya sampai dengan volume misalnya cuma 2 gelas, ya nggak bahaya. Yang bahaya itu edik yang bagaimana gitu kan? Edik yang menjadi berlebihan. Tapi dikatakan edik sebenarnya definisi dari edik apabila sudah berlebihan dari batas normal. Jadi kalau seandainya yang paling bahaya mah gulanya ya, Dok? Kalau dikatakan nih Pak Parlin bilang, saya harus minum kopi tiap pagi, Dok, gitu. Karena ada orang yang kalau belum minum kopi, bowelnya belum bekerja gitu. Bukan, bowelnya belum bekerja. Jadi belum bisa ke belakang gitu ya. Tapi kan minumnya nggak banyak juga, minumnya hanya sedikit gitu. Nah, jadi edik itu apa definisinya? Kalau Joe tanya soal edik, definisi edik adalah lebih dari normal. Tapi kalau tadi Bu Lia bertanya dia hanya minum pagi cuma sekali aja, itu belum dikatakan edik. Begitu. Nah, jadi ini kalau gulanya pakai gula diet nggak apa-apa, Dok, kata Pak Parlin ya. Iya betul Pak, justru itu. Karena yang lebih bahaya dari secangkir kopi bukan kafeinnya apabila cuma secangkir ya, tapi adalah pemanisnya, yaitu gulanya. Nah, carilah pemanis yang tidak berkalori atau rendah kalori. Gitu. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, tadi juga kan kita ngomong karbohidrat. Jadi orang memantang nasi. Sebenarnya ini suatu mindset yang salah. Harus membatasi karbohidrat. Tiba-tiba nasi jadi kambing hitam. Padahal nasi warnanya putih. Ya Mbak ya. Kita jadikan dia kambing hitam gitu. Benar-benar. Jadilah nasi yang disalahkan. Padahal karbohidrat bukan hanya bentuknya nasi ya. Kasihan nasi. Benar. Karbohidrat itu ada dalam bentuk mie, ada dalam bentuk roti, ada dalam bentuk terigu, ada dalam bentuk yang paling banyak malah yang kita konsumsi dalam bentuk apa? Gula. Manis. Iya. Gula. Iya. Gula yang manis. Jadi ada orang yang sampai memantang karbohidrat sama sekali, tapi kalau ke gitu beli boba yang reguler, yang large sehari satu gitu. Itu jumlah gula 1 large boba itu apalagi ditambah dengan brown sugar gitu ya. Itu kalorinya 2 piring nasi loh. Nah, kasihan nasi kan ya. Jadi yang berbahaya itu bukan nasinya, tapi kelebihan karbohidratnya. Nah, kalau Anda bisa membatasi karbohidrat tadi, maka sesungguhnya tidak akan masalah bagi kesehatan Anda. Nah, jadi nasinya jangan dipantang, tapi dibatasi. Justru yang paling bahaya adalah bentuk karbohidrat dari jenis lainnya, begitu. Kalau ada pertanyaan terus ya. Nah, jadi yang pertama, Dok, udah ada nanya Dok tadi di WA bedanya nasi putih sama nasi merah. Apakah betul katanya kan gulanya lebih sedikit, Dok? Betul nggak, Dok? Yang satu warnanya putih, yang satu warnanya merah. Itu bedanya. Tapi dua-duanya bisa dijadiin kambing hitam ya. Jadi teman-teman, antara nasi putih dan nasi merah ini sebenarnya jumlah karbohidrat per miligramnya hanya terpaut sedikit saja, nggak banyak-banyak amat. Memang yang putih lebih banyak, sedikit lebih banyak ya daripada yang merah. Tapi justru yang merah ini yang tinggi ada seratnya, itu intinya, bukan dari karbohidratnya. Dia lebih berserat dibandingkan yang nasi putih. Jadi kelebihannya itu di seratnya. Kalau kita bicara karbohidrat per miligramnya mirip aja sebenarnya. Kalau saya lihat sih hampir sama malah ya. Begitu. Oke. Kecuali Anda makan nasi yang dikhususkan untuk penyakit kencing manis tuh. Yang diolah berasnya memang. Nah, diolahnya gimana? Dari mulai genetika padinya. Jadi direkayasa genetika padinya oleh ilmu, misalnya oleh Institut Pertanian Bogor, sehingga kandungan karbohidrat di padi tersebut tidak banyak. Pas dibikin sama nasi, dijadiin nasi. Iya. Jadi sebenarnya bukan harus mengganti atau menghentikan, tapi ini menyeimbangkan. Nah, itu dia yang lebih tepat. Jadi seimbangkan jenis makanan Anda antara karbohidrat, protein, sayuran dan buah-buahan tadi. Terus yang kedua, meragamkan gitu. Cobalah gini. Misal tadi kan Anda udah ngomong nih di rumah, ayo mama sekarang pengen bikin makan sehat. Apa dulu yang kita robah ya?
selama ini habis makan malam Anda selalu nyiapin es krim misalnya. Nah, coba mulai malam ini yang disiapkan buah potong. Atau selalu ada buah buat cuci mulutnya. Nah, biasanya ya bapak-bapak nih, ibu-ibu ya, saya ngasih tips ya. Bapak-bapak sama anak-anak, itu kalau ada buah, taruh di meja. Walaupun dikasih pisaunya, nggak akan dimakan. Jadi Anda potongin. Betul Mbak Irin ya? Iya, itu betul dok. Setuju. Sama kayak. Tetap harus sama udah kayak, dibuka terus diginiin nih dok, dikasih gitu. Iya, itu sama antara bapak-bapak sama anak-anak sama gitu. Jadi Anda kasih apel sama pisaunya, mau dimakan atau dimakan pun sedikit. Tapi kalau Anda potongin gitu ya, itu habis. Nah, coba itu dulu. Itu dulu yang dirubah, cuci mulutnya. Nah, setelah terbiasa tuh dengan pola cuci mulut seperti itu, nah sekarang Mama mau ganti yang lain, apa ya gitu. Nah, selama ini Mama kayaknya kurang sayur deh. Sekarang mau lebih banyak sayurnya. Nah, sayurnya pengen diapain? Biasanya kalau orang yang beralih sama sayur, pertama kali itu dibuat tetap gurih sayurnya. Oke, ya biar ada berasa ya dok ya. Jadi sayurnya disantan dulu misalnya. Atau model gudeg gitu kan, yang berasa. Nah, sayur daun singkong disantan dulu gitu. Sayur gori yang ya, bukan gudeg tapi nangka juga misalnya. Baru kemudian setelah terbiasa ganti lagi. Apalagi ya selama ini kita terlalu banyak yang daging merah. Sekarang pengen dibanyakin daging putihnya gitu. Nah caranya. Ikan mungkin ya dok. Caranya rasanya disamain. Misalnya kemarin keluarga senengnya rendang daging. Sekarang bikin rendang ayam. Kan sama-sama rendang. Jadi jenis sayurannya sama ya dok? Pola peralihannya itu nggak terlalu menderita bagi ekstrim keluarga ya? Anda. Nggak terlalu ekstrim jadinya gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali ya menu-menu ini Anda bisa belajar di internet. Nah terus baru diatur pengaturan. Pengaturan itu dari porsinya sekali lagi. Nah porsi itu yang sedang-sedang saja. Sedang saja. Yang sedang-sedang saja. Jadi jangan terlalu banyak, tapi juga jangan dipantang. Pastikan semua jenisnya terkonsumsi. Ada lagi nih pertanyaan? Yuk. Nah, ini dari sahabat Parli nih dok. Izin tanya dok, apakah semua buah-buahan aman kadar gulanya? Mungkin maksudnya di sini manis. Iya, ini pertanyaan yang paling bagus juga nih ya sore ini. Betul Pak Parlin. Jadi kalau seandainya Anda memilih tutup mulut, penutup mulut tadi gitu ya, pencuci mulut tutup mulut. Tutup mulut sih duit ya Mbak ya. Duit tutup mulut. Kalau Anda memilih pencuci mulut tadi adalah buah yang rasa manisnya banyak atau tinggi, misalnya durian gitu ya. Boleh nggak pencuci mulutnya durian? Boleh. Cempedak gitu. Atau buah yang manis lain apa sih? Lengkeng, durian, sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi jadikan itu bagian dari kalori manis yang Anda makan. Pas dilihat, si Mama nyiapin cuci mulutnya cempedak nih gitu ya. Atau mangga harum manis. Oh ya, mangga harum manis 1 biji besar itu udah setengah nasi kalorinya. Nah, pas dilihat buahnya itu berarti porsi karbohidrat dari makanan sebelumnya dikorting. Tapi pas dilihat cuci mulutnya semangka, melon, apalagi melon kan banyak yang nggak begitu manis ya. Nah, jadi serat sama air mostly isinya ya Anda bisa makan. Jadi sebelum Anda menyendok makanan ke piring, lihat dulu tuh menunya apa aja sehingga Anda bisa ngatur. Sekali lagi nih bentuknya, karbohidratnya segini, tangan kiri ya ini soalnya susah kalau di IG jadi kanan ya keluarnya. Tangan kiri, nah sebesar genggaman tangan Anda 3 kali sehari, proteinnya tangan kiri juga setebal 2 jari Anda ya segini, lebarnya segini, 3 kali sehari, sayurannya segini, seperti kita sedang berdoa. Nah ini kalau dilihat dari porsinya, berarti kan nasinya nggak perlu dipantang ya teman-teman. Tetap harus Anda makan ya. Tapi ingat, kalau Anda pengen minum boba setelahnya, bisa-bisa nasinya nggak dimakan sama sekali ya, karena segelas boba itu udah 2 piring nasi. Akhirnya apa kalau cuma makannya boba? Laparnya cepat kan ya? Malah nggak mengenyang sama sekali, karena Mbak Irin ingat ya, tubuh kita itu nggak punya sensor manis. Iya, betul. Yang ada sensor kan belum ada kalori yang masuk ya. Betul Mbak Irin, tubuh kita itu nggak ada sensor manis. Jadi mau Anda minum Perfect Alkaline sebotol,
mau Anda minum boba sebotol, kalau dibotolin gitu ya, rasa di tubuhnya itu terhadap rasa kenyangnya sama. Sedikit sekali, hanya mengisi aja. Sementara kalorinya udah berpuluh kali lipat dibandingkan sama air mineral gitu kan. Nah, tubuh kita itu punya sensornya, sensor kenyang. Jadi dibandingkan sama nasi segini, Anda akan lebih cepat berhenti makan daripada segelas boba atau air minuman manis lainnya. Atau misalnya air bersoda yang manis gitu. Oke. Nah, jadi cara makan sehat di masa pandemi ini, saya tekankan sekali lagi ya, sering saya ungkapkan ini, coba minumnya ketika makan, jangan yang berasa. Jadi jangan makan sepiring nasi sama segelas teh manis, apapun mereknya ya. Katanya apapun minumnya tit gitu kan. Sensor bahaya. Iya, betul dok. Nah, jadi cobalah makan, minumnya jangan es teler. Minumnya jangan es campur, itu boleh sebagai pencuci mulut nantinya. Tapi karena es teler, es campur kalorinya tinggi, nasi Anda jadi sedikit karbohidratnya, betul ya? Nah, jadi supaya makan Anda kenyang, mengenyangkan, enak gitu ya, volumenya pas buat Anda, apalagi seorang pria ya, yang biasanya volumenya pasti lebih banyak daripada wanita. Minumnya jangan yang berasa. Minumnya apa Jo sebaiknya Jo? Air mineral dok. Air mineral. Jadikan itu bagian dari jumlah total konsumsi kita. Berapa Jo? Ini minimal ya dok. Ini minimal banget nih. Minimal untuk banget. yang pria itu 2,7 liter. Untuk yang wanita 2,2 liter. Nah ini harus pakai catatan minimal. Iya. Kalau nggak keringetan, kalau nggak ngerokok, ya. Kalau nggak ngerokok, yang ngerokok nambahin 1 liter saya bilangnya. Bener tuh dok. Iya. Nah, jadi kan itu sebagai bagian dari minum Anda. Nah, kan udah tercicil ya, yang 2,2, 2,7 liter tadi. Ya, apalagi zaman pandemi ini. Anda di rumah aja, nggak kerasa loh. Padahal penguapan terjadi. Nggak keringetan, tapi kan yang namanya ginjal kerja terus-terusan ya. Tapi rasa haus nggak ada. Bener ya Mbak, kalau kita hashtag di rumah aja itu lebih tidak haus. Iya. Dibandingkan Anda bekerja ke kantor. Waktu itu kita bahas makanya. Iya, hati-hati. Nah, jadi kalau Anda makan sambil minum, akhirnya volume minum juga dalam sehari tercapai, gitu ya. Nah, begitu ya. Kemudian harus dihitung kalorinya dok. Ya sebaiknya mah dihitung. Tapi susah saya. Masa setiap mau makan harus difoto, kirim ke Google, terus Google memperkirakan kalorinya. Keburu dingin nasinya ya. Keburu udah hilang selera makannya. Tapi kalau emang mau dihitung nih dia, wanita yang kurang aktif dan manula, wanita manula dan seluruh manula itu 1.600 sampai 2.000 kalori per hari. Wanita yang aktif dan pria yang kurang aktif sama ya. Wanita yang aktif bandingannya sama pria yang kurang aktif 2.000 sampai 2.400 kalori. Sementara pria yang aktif 2.400 sampai 3.000 kalori. Ini untuk berat badan antara 50 sampai 60 kg. Anak-anak kita nggak bahas karena sesuai dengan masa pertumbuhannya. Tapi sebenarnya kalau anak-anak ya, Dokter Priyardi pernah bilang sama saya, kalau anak-anak sih on demand. Mereka minta kasih, kecuali dia sudah obesitas atau punya penyakit. Baru dibatasi. Kalau nggak, jangan dibatasi. Kasihan, masa itu hanya terjadi sekali seumur hidup katanya. Jadi ya, yang kita omongin sore ini tuh orang dewasa ya. Kalau anak-anak, kasihan, jangan dipantangin. Bisa bebas-bebasnya. Gitu. Sampai ada yang bertanya, dok, anak saya seneng banget telur. Sehari bisa 3 telurnya. Emang kenapa, Bu? Sampai 5 juga nggak apa-apa, saya bilang. Oh gitu? Iya, kecuali dia alergi sama telur. Ya nggak bisa. Gitu. Tapi kalau orang dewasa, kalau kita bicara telur, 1 cukup, 2 terlalu banyak. 24 jam ya. Kecuali Anda konsumsi telur yang rendah rendah kolesterol seperti yang Mas 66 yang warnanya lebih kuning biasanya. Yang kalau dieramin nggak akan menetas ya. Karena emang itu rekayasa genetika lagi sehingga ayamnya memproduksi telur yang tidak tinggi kolesterolnya. Oke. Jadi kalori boleh aja, tapi sebaiknya sih Anda dengarkan apa yang Anda rasakan ya. Saya bilangnya mendengarkan apa yang tubuh Anda katakan. Ya. Kenyang, ya berhenti. Oh, berarti porsi makan saya segini.
Jangan juga bilang, dokter Indra kan bilang nasinya segini, belum habis nih, dipaksain. Enggak juga, justru tubuh Anda yang lebih pintar ngasih tahu sama Anda sebenarnya. Lagi makan, oh saya udah kenyang segini, berarti next time saya makannya nggak boleh, ngambilnya nggak boleh sebanyak ini, gitu. Terus dengarkan juga badan Anda kalau dia bilang udah lapar, kecuali Anda berpuasa ya. Jadi jangan diabaikan rasa lapar. Rasa lapar yang selalu diabaikan akan membuat penyakit, terutama di gangguan pencernaan. Nomor satunya pasti mah. Terus biasanya kalau sudah tertunda lapar, istilah bahasa Sundanya atau bahasa Jermannya itu salatri ya Mbak ya? Salatri, betul. Bahasa Jerman. 7 jadinya dok. Iya, salah 3, 7-nya. Nilainya 7. Nah kalau sudah salatri kemudian Anda makan, biasanya makannya jadi nggak terkontrol. Jadi malah berlebihan. Iya, nah jadi itu yang harus juga mengerti. Kalau ada pertanyaan Jo ya, silakan teman-teman kalau ada yang bertestimoni di komen. Ada di WA Jovita, ada di saya ada. Nah ini dari sahabat Perfect Pak Joko nih tadi. Oh, yang Pak Joko tadi ya dok ya. Nih dok, porsi sayurnya kok banyak ya? Jadi merasa bersalah nih. Pak Joko kurang kayaknya. Enggak. Iya, porsi sayur segini Pak Joko. Memang kita orang Indonesia terbalik. Biasanya nasinya yang banyak, proteinnya sedikit, sayurnya sedikit. Harusnya nasinya yang cuma sekepal, proteinnya gede loh Pak, segini nih ya. Berarti kalau ada telur, tambah lagi tahu tempe ya, sayurnya segini. Jadi yang mengenyangkan itu sayur Pak Joko, bukan nasinya. Jadi kalau memang gini, seandainya Anda udah nih belajar ya untuk merubah pola, saya selalu bilang gini, seandainya Anda udah cukup nih makannya segini, proteinnya segini, kok masih lapar ya? Coba yang ditambah ulang ke piring itu bukan nasinya tapi sayurannya. Dia lebih mengisi tapi tidak begitu berkalori ya. Apalagi misalnya sayurannya cuma yang di mentah, misalnya terong, timun, itu mengenyangkan ya, tapi tidak berkalori tinggi. Ya, saya pengennya masih yang gurih-gurih, nah itu salahnya kan. Yang salah jadi bukan makanannya, ujung-ujungnya nasi aja dibawa ke pengadilan. Terus divonis tidak boleh dimakan gitu, padahal yang salah yang makannya. Makanya ada istilahnya yang penghalang makan sehat kita itu emotional eating. Nah sebelum ke emotional eating ada lagi Jo. Nah ya itu Mbak Hira nih, halo Mbak Hira ikutan nih. Mbak Hira apa kabar? Long time no see nih, sombong. Iya betul. Komen nih Mbak Hira, katanya selama WFH jadi senengnya ngemil ya. Tuh ini nih, aduh. WFH. Bawaannya jadi pengen ngemil mulu dok. Jadi yang salah makanannya apa yang makannya Mbak Hira? Oke, dok boleh nanya dari WA ya dok? Boleh. Oke. Nah ini ada dok yang bertanya dari Ibu Evi, bertanya kalau misalkan udah beres makan biasa bawaannya ngantuk mulu. Nah itu apa ada penyakit tertentu atau gimana dok? Iya, biasanya yang buat ngantuk ketika habis makan itu ada 2 hal penyebabnya. Yang pertama terlalu tinggi gula, yang kedua terlalu ngebut makannya. Kedua hal tersebut membuat insulin melonjak naik di tubuh kita. Langsung naik ya. Nah insulin yang naik itu membuat tiba-tiba gula drop. Nah ketika itulah dirasakan mengantuk. Jadi supaya menghindari rasa mengantuk setelah makan, makannya jangan ngebut. Iya, makannya harus dikunyah berapa kali itu ya dok ya? Ya enggak juga kali dihitung, susah ya. Enggak juga ya? Jadi kenyang. Pokoknya, jadi jangan ngebut aja. Anda bisa lihatlah yang ngebut itu seperti kalau kita buka puasa, pas azan mulai, makan dimulai, azan selesai, makan selesai. Nah itu ngebut ya. Oh iya. Nah makannya yang santai. Kalau makan malam apalagi ya sambil ngobrol, asal jangan keselak ya. Terus juga tidak mengandung terlalu banyak gula. Makanan yang terlalu banyak gula, baik dari gula manis yang berasa manis maupun yang dalam bentuk karbohidrat kompleks, itu membuat insulin akan tinggi setelah makan. Akhirnya gula drop sampai 2 jam itu biasanya dropnya itu sebelum dia baru normal lagi. Nah itu yang kita mengantuk Bu. Gitu. Mbak Ira nih ngejawab. Iya dok, kangen semua. Iya Mbak Ira. Iya. Nah, kita cerita dok. Ini ada pertanyaan lagi nih dok, dari Ibu Hari. Dok, cewek Korea pada langsing-langsing walaupun makannya banyak.
Ternyata karena mereka sering konsumsi sayuran seperti kimchi, jarang makan junk food, banyak konsumsi seafood. Saya kira karena mereka pakai face app, makanya terlihat langsing. Enggak ya? Saya operasi dong, enggak. Ini katanya, ini baru dengar ada fakta gitu katanya. Jadi katanya jarang makan junk food, banyak konsumsi seafood, minum teh, sama konsumsi tahu. Emang bener gitu dok, bisa mempengaruhi tubuh jadi langsing. Nah, padahal kalau di Korea kan cewek-cewek makannya banyak dan porsinya besar-besar. Iya, jadi ini sekali bener lagi, nih dok, makan seafood, minum teh, konsumsi tahu nih. Ya, sekali lagi yang buat kalori berlebih itu bukan volumenya, tapi jenisnya ya. Oh, kalau makan kimchi semangkok besar nggak apa-apa gitu dok ya? Iya, berarti kan cewek Korea itu udah makan sayur yang segini tadi kan? Segini ya? Iya. Udah kenyang jadinya, jadi kan dia mengurangi yang kalori tingginya. Terus mereka juga makan nasi kok. Ya, tapi nasinya juga kalau kita lihat gitu ya, nggak terlalu banyak juga. Iya, terus seafood juga. Bukan berarti karena seafoodnya, tapi dia membagi porsi makanannya tadi. Jadi lebih tepat begini pernyataannya. Cewek Korea banyak yang berat badannya ideal, kita katakan ideal, mungkin bagus dipandang mata ya, kalau ditimbang sih susah kalau kita bilang yang ideal itu apa gitu ya. Tidak berpenyakit, nah itu dia yang kita katakan ideal. Karena makannya, kalorinya sesuai dengan yang dibutuhkan. Kalau kita kebutuhan kalori tadi segini, misalnya cewek ya, 1.800 kalori. Makannya di bawah sini, kan kurus badannya ya. Kalorinya sesuai dengan kebutuhan, stabil berat badannya. Asupan kalorinya di atas yang dibutuhkan, ya pasti gemuk. Pas masuk kerja, baju nggak muat. Jadi nggak perlu juga meniru jenis makanannya. Jadi harus makan kimchi, harus makan seafood gitu. Apalagi tadi harus minum teh, makan tahu enggak. Sama minum teh. Iya, kalau emang mau ditiru banget silahkan copy paste gitu ya. Tapi lebih kepada kalorinya. Kalau Anda makannya karbohidratnya segini nih, karbohidrat kompleksnya termasuk ke situ kentang ya. Kentang itu karbohidrat ya, hati-hati ya. Jagung itu karbohidrat, bagian dari sini. Kemudian protein, tahu, tempe, kacang itu protein. Bagian dari sini ya segini, kemudian sayurannya segini, itu kalorinya cuma 1.500 loh kurang lebih. Berarti Anda bisa tambah lagi dengan minuman yang agak manis, misalnya jadi 1.800 tadi. Begitu. Jadi kan kelihatan ya, jadi bukan jenis makanannya, tapi lebih ke volume yang Anda makannya. Ya bukan berarti harus langsung tiru artis Korea biar makannya banget mirip. Tapi kalau sekedar buat di foto pakai face app aja gampang ya. Beres. Jadi kayak cewek Korea. Karena itu yang kayaknya yang menulis algoritma yang menulis coding face app itu dari Korea deh. Karena hampir semua orang Indonesia kalau pakai face app mukanya kayak cewek Korea aja. Oh iya juga ya dok. Jadi juga ya? idealnya ke arah sana gitu ya. Ada pertanyaan Mbak dari Mbak Hira ya tadi? Ada tuh. Nah, ini dari Mbak Hira nih dok. Dok, biar gak kepengen ngemil terus gimana caranya ya, terutama yang asin-asin nih. Ya. Nah iya dok, itu bener loh, banyak ngemil. Juga kayaknya. Ngemil tuh, kerupuk-kerupuk, keripik. Anda pikirkan sesuatu yang lebih penting dari bala-balanya Mbak Hira. Itu caranya. Ya kan biasanya kalau orang Sunda mah asin bala-bala gorengan ya pastinya. Iya. Sarang keripik, jeung kerupuk. Jadi kalau saya dapat pelajaran dari Pak Parli nih kalau masih bergabung sama kita di sini bilang gini. Misalnya saya dipantang makan manis. Kemudian tanamkan di dalam mindset kita. Memangnya saya bakal menderita, memangnya saya bakal mati kalau nggak makan manis gitu. Nah gitu, jadi ketika ada yang menghidangkan sepiring bala-bala, ya supaya nggak penasaran, satu cukup bisa ya, supaya ada bagian dari makanan porsi makanan Anda juga. Tapi ketika mau ngambil yang kedua mikir, perlu nggak? Memangnya kalau nggak dimakan dua saya mati gitu. Memangnya kalau nggak dimakan dua saya bakal sakit, saya bakal menderita gitu. Saya bakal rugi, enggak kan? Nah itunya ditekankan. Jadi ada yang lebih besar, yang lebih daripada sekedar makannya,
tapi kesehatan Anda nomor satunya. Gitu Mbak Hira. Ya, siap. Iya. Ada lagi nih dok. Nih dari Ciaus tuh, gimana cara kita tahu berapa kalori yang kita makan? Harus searching di Google dulu dok? Ya kalau mau boleh, tapi kan saya bilang tadi keburu dingin makanannya ya. Keburu hilang tadi selera aja diukur makannya. ini ya dok Iya, ya. sederhananya itu segini karbohidratnya, tapi karbohidrat semua. Sekali lagi, jagung itu karbohidrat, kentang itu karbohidrat. Jadi kalau Anda makan nasi sama sayur kentang itu karbohidrat dua-duanya gitu ya. Karbohidratnya segini, proteinnya segini, seluas ini, setebal ini, sayurnya segini. Jangan lupa juga mikronutriennya dari buah-buahan gitu. Ada lagi? Ya. Kalau masalah materi tinggal kita kasih linknya, suruh baca Mbak. Yang penting kita bahas pertanyaan kan. Betul. Ada nih dok. Jadi ini kayaknya mirip-mirip sama Mbak Hira tadi ya sebenarnya ya. Jadi dok, saya tuh seneng banget ngemil, terutama keripik-keripik gitu dok. Nah, apakah kalau saya udah ngemil keripik itu berarti nasinya harus berkurang banyak berarti ya dok? Itu termasuk kalori juga kan ya dok ya? Nah gitu dok. Iya, betul. Si keripik itu kan dari kentang, Mbak Hira ya. Apa tadi saya bertanya? Oh, bukan. Yang nanyanya namanya Ibu Helen. Oh ya, Ibu Helen, sorry. Ibu Helen. Keripik itu kan juga adalah kentang. Kentang itu karbohidrat. Jadi kalau Anda ingin ngemil keripik setelah makan, berarti yang karbohidrat yang Anda makan tadi dikurangi. Gitu juga dengan Mbak Hira nih. Kalau emang pengen makan yang asin-asin setelah makan, nanti jam 3 pengen beli ke tukang bala-bala gitu ya. Pengen beli gorengan. Saya pengen makannya 3. Ya, berarti makan siangnya dikurangi dulu supaya kalori hariannya seimbang tetap gitu. Jadi kita ini yang mau saya sampaikan, kita harus punya planning terhadap makanan kita satu hari itu. Planning ya. Iya. Jadi kalau memang sarapan paginya sudah besar, hindari ngemil sampai makan siang. Kecuali Anda bisa yakinkan makan siang Anda kurangi. Kalau makan siangnya udah besar, hindari ngemil sampai makan malam, kecuali Anda bisa yakinkan makan malam Anda bisa Anda kurangi. Gitu aja rumusnya. Jadi nggak bisa lagi sekarang di masa pandemi ini Anda makan ke restoran all you can eat and you are eat all you can eat gitu. Nggak bisa lagi gitu. Maaf bagi restoran all you can eat ya, kayaknya bakal jadi kurang laku nih setelah pandemi karena nggak sehat. All you can eat artinya Anda bisa makan semua jenis makanannya, bukan Anda habisin semuanya. Rugi juga restorannya. Tetap aja porsinya segitu, karbohidrat, segini protein, segini sayuran. Begitu. Lanjut. Siap. Rame nih. Oh tuh, Mbak Hiranya komen. Oh siap, dokter tahu aja saya doyan bala-bala. Itu mah sekantor doyan bala-bala Mbak Hira, jadi saya tahu. Sekantor. Sekantor radio eta. Makanan pokok naon, gorengan. Ngemilnya naon, kupat tahu. Iya benar. Gitu. Iya. Oke dok. Jadi mungkin ngemilnya ganti pakai buah gitu ya dok ya? Iya. Jadi pokoknya hitung aja. Kira-kira berapa tuh? Anda juga harus research juga ya. Yang rendah itu kan buah-buahan kalorinya yang tidak begitu manis sama berair. Kalau emang buahnya yang dipilih tadi buah yang manis, sebuah mangga misalnya ya. Oh kan kalorinya tinggi, berarti juga. Makan nasinya dikurangi dulu untuk bisa menghabiskan sebiji buah mangga tadi gitu. Walaupun itu keripik kentang ya dok ya? Iya kan sama aja, karbohidrat juga kentangnya. Bahkan di keripik kentang ada yang lebih berbahaya lagi di sana, natrium. Kita nggak bahas hari ini ya. Natrium yang kebanyakan yang asin-asin tadi kata Mbak Ira membuat kerja jantung berat, yang punya hipertensi naik tensina. Gitu. Ini katanya siap kata Mbak Ira. Iya. Terus? Iya. Ada lagi? Rame ada nih. dok. Nih ya. Jadi Bu Petra nanya juga nih dok. Kalau tadi kan buah-buahan tuh ada yang ternyata kalorinya tinggi juga, ya. Nah itu tuh apakah kalau di jus tetap sama nggak dok, walaupun nggak pakai gula? Kalorinya berkurang atau enggak? Terus katanya seratnya berkurang atau enggak? Enggak. Nah, satu lagi ya dok, mau nanya makan buah itu bagusnya sebelum atau sesudah makan? Katanya sebelum makan supaya nggak banyak-banyak makannya. Nah, itu dok. Jadi yang berkurang itu kenikmatannya. Oh. Kalau emang males ngunyah buah ya di jus. Ini hukum kekekalan energi Bu.
Anak saya kelas 4 belajar nih barusan pagi ini. Jadi energi itu tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa juga dibuat, tapi bisa dirubah katanya. Hukum kekekalan energi. Jadi satu buah mangga Anda makan utuh, satu buah mangga Anda jus, jumlah kalorinya sama. Hilang kemana memang? Oh sama. Emang hilang kemana? Kecuali kalau satu biji buah mangga Anda makannya sendiri, jus Anda bagi 2 dengan orang lain, baru berkurang kalorinya. Oh iya benar juga. Iya, belum lagi kalau ditambahin gula pas dirasain nggak manis ya, malah berlebih kalorinya. Terus seratnya berkurang nggak? Enggak, sama juga kan dalam tubuh kita juga jadi jus dia. Oh iya juga. Nah, bagus mana makannya, sebelum atau sesudah makan? Sebaiknya sebelum makan, seperti yang dikatakan tadi, agar perut Anda udah keburu kenyang untuk diisi sama yang lain gitu. Jadi Prof. Kun ya, ahli gizi dosen saya bilang kalau kita makan buah dulu, buah itu akan nyumbat di bawah di bawah perut, lambung, sehingga udah mengisi lambung dulu. Akibatnya yang kita masukkan belakangan tidak akan jadi banyak. Tapi kalau Anda minumnya teh manis sebelum makan, itu nggak jadi penyumbat, dia lewat. Sementara kalori udah masuk. Akhirnya dimasukin lagi kalori sejumlah volume lambung. Makanya minum buah. Tapi untuk membuat buah itu lebih mengganjal, jangan yang jus. Gitu. Jadi lebih baiknya ini, Anda makan sebelum makan, tapi dikunyah, ditelan. Iya, ya. Jadi dia menyumbat. Kalau dalam bentuk jus dia lewat juga. Akhirnya rasa kenyang tidak berkurang. Apalagi Anda makannya sambil makan. Jadi bagian dari kalori kan, jadi lupa. Makannya tetap banyak. Gitu. Ya, itu tips-tipsnya yang sering dilupakan oleh kita ya. Iya. Lanjut, Jo. Pak Joko nanya lagi. Yang tadi Pak Joko, Dok, bagaimana kalau cemilannya tuh 3-5 buah kurma? Oh, kalau saya cemilannya itu. 3-5 buah kurma. Jadi Pak Joko, ini juga suatu mindset ya. Kurma rasanya apa, Pak? Manis. Iya, berarti kurma ada gulanya? Ada. Berarti kurma berkalori, tinggi kalorinya. Makanya dipakai buat buka puasa ya. Biar cepat mengganti kalori kita. Jadi nggak boleh saya nyemil kurma, boleh, tapi pastikan itu menjadi bagian dari total kalori harian Anda. Kalau pengen tahu berapa kalorinya, saya susah ya, harus buka Google, cari aja lah. Sebutir kurma berapa kalori sih? Kalau 5 jadi berapa? Itu yang dikurangi dari jumlah makan Anda, baik sebelumnya maupun sesudahnya. Gampang, gitu aja. Oke. Siap. Ini nanya lagi nih Cia Ustaf nih yang tadi ya. Bicara tentang jus, benar nggak Dok? Kalau di buah jus itu kadar gulanya jadi keluar? Kadar gulanya keluar dari badan buahnya, tapi masuk ke cairan jusnya dan diminum. Jadi yang masuk ke dalam tubuh sama. Sama iya kan? Ya. Emang ada yang menguap? Kalau di jus gulanya terbang gitu. Terus ditiup. Biasanya kalau jus tuh godaannya tambah gula soalnya lagi, Dok. Apalagi? Nah, ngejus mangga sambil dijus ditiup, jadi gulanya terbang gitu kan? Enggak. Kalorinya mah tetap. Malah betul kata Mbak Airin, tambahin gula lagi. Mbak, ini waktu kita udah mepet nih, Mbak. Oh ya, oke. Mungkin kalau Mbak Airin punya program yang mau disampaikan, ini tinggal dibaca sih gampang. Iya Dok, jadi kadang-kadang ini Dok lagi masa pandemi ini, kita kan harus kontrol makanan kita ya Dok ya. Nah, tapi jangan sampai kita lupa sama minum, Dok. Jadi kalau misalkan minum mah gak usah dikontrol, yang penting kita punya asupan minumnya tuh cukup. Kadang-kadang ada orang masa-masa ini malah yang tadi dokter bahas, lupa sama minum, Dok. Iya, makanya udah dikontrol. Kadang-kadang, Jo, banyak. Iya, bener sih. Jadi minumnya lupa banget, Dok. Udah, nggak usah minum gitu, Dok. Nah, itu yang berbahaya juga, padahal kerja ginjal tuh setiap waktu ya, Dok. Bayangkan kalau minumnya kurang, nah itu bisa resikonya besar juga. Nah, jadi jangan lupa minum nih semuanya ya. Dan sekarang kalau misalkan kita mendapetin minum tuh gampang banget. Jadi kalau misalkan pengen tanya kalau misalkan perfectnya ada di mana aja gitu ya, perfect itu kita sekarang dalam keadaan kondisi kayak gini bisa di rumah aja. Jadi hashtag di rumah aja tuh masih jalan nih Dok ya. Jadi tinggal buka aplikasi Tokopedia, terus ketik Toko Watertime. Nah di situ ada Watertime Bandung, Watertime Jakarta. Nah tinggal cari menu apa aja yang pengen nih, langsung bisa dipilih-pilih,
nanti langsung bisa diantar dalam hitungan waktu dok. Betul. Dan jangan lupa juga follow Watertime Bandung di Instagram kita @watertimebandung. Dan juga follow di Watertime di Tokopedia karena suka ada giveaway gitu loh dok ya. Dan pastinya dok sebelum lupa juga nanti teman-teman yang pengen dapetin linknya Dokter Indra bisa follow IG-nya Dokter Indra atau nanya ke kita juga bisa ya dok ya, nanti kita share linknya. Dan jangan lupa juga ikutin seri YouTube-nya kita ya dok. Makasih mbak. Di Dokter Indra nih. Ya. Subscribe YouTube saya di Indra tadi ya. Sekarang kan lagi pandemi Jo, jadi saya lebih banyak mengedit video dibandingkan sebelumnya sekarang. Jadi setiap minggu pasti ada video baru nih. Share link YouTube dokter ya. Tapi banyak yang kasih testimoni loh dok, banyak yang kasih testimoni. Wah senang karena banyak lewat kan ya, banyak lewat atau karena masalah sinyal. Nah terus ada orang yang malas baca mungkin dok, jadi lebih seneng dengerin dok. Senangnya nonton ya. Iya. Jadi ada customer kita yang bilang sering-sering. Jangan sekedar ditonton, subscribe juga. Oh iya, jangan lupa ya. Jangan lupa. Script katanya. Aktifin notifikasinya ya dok. Iya, aktifin notifikasinya. Iya, ini mbak terakhir ya. Pastikan kita terhidrasi sempurna jadinya teman-teman semua. Jadi makan sehat itu nggak bisa dikatakan sehat kalau hidrasinya kurang. Tadi jumlah yang udah dikatakan sama Jovita tadi, walaupun belum terasa haus, tapi kalau memang Anda sudah minumnya udah lama sekali gitu ya, minum terakhir, Anda kurang. Ini sering disampaikan di sini, kita bisa pakai aplikasi gratis, drink reminder ya. Iya, water drink reminder, bener dok. Kalau makan nggak perlu di-remind mbak, biasanya kerasa lapar. Iya, makanya minum. Tapi kalau minum harus diingetin, jadi nggak ada eat reminder, tapi adanya drink reminder ya. Bener. Nah itu dia yang bisa kita sampaikan kali ini teman-teman semua. Jadi jangan lupa follow IG-nya Jovita dan Mbak Irin di @perfecting.you dan @watertimebandung. IG-nya saya nih bagi yang belum follow dari sana @indramuhtadi. Jangan lupa juga subscribe YouTube saya di Indra Muhtadi. Ternyata yang punya YouTube namanya Indra Muhtadi saya sendiri, jadi gampang nyarinya. Yes. Artikel bisa dibaca di link yang nanti dikasih sama Mbak Irin sesuai dengan pertanyaannya. Saya sudah menulis 371 artikel sejak 2010 ya. Jadi bisa dinikmati, dan sekarang setiap siaran, setiap ada IG atau webinar, saya jadikan YouTube, saya nggak ada bisa mendengarkan, seperti Mbak Irin bilang, yang males baca ya, jadi nonton aja. Iya, bener dong. Baik, terima kasih teman-teman semua, karena IG ini dibatasi 1 jam, jadi kita tidak bisa lebih lama. Mohon maaf kalau ada pertanyaan yang tidak terjawab. Bahasan juga kalau sudah masuk ke internet, kapanpun Anda baca, silahkan dibaca ulang. Walaupun tidak terbahas banyak dan dalam sama kita di sini, bisa Anda baca lagi di website saya di indramuhtadi.com. Terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi ini masih bulan Syawal, bagi yang belum ketemu, mohon maaf lahir batin. Ya, mohon maaf semoga amal ibadah kita kemarin sebulan Ramadan diterima Allah, dan ini nih, satu orang saja kita dikabulkan doanya nih, semua kita berdoa yang hadir di sini aja, satu orang dikabulkan, ya Allah, ya Tuhan, supaya pandemi ini cepat berakhir, maka kita akan bisa segera berakhir ya. Kita doakan obatnya, vaksinnya segera ditemukan, dan kita doakan keluarga besar kita dan juga semua kita yang ada di sini terhindar dari penyakit ini. Amin ya robbal alamin. Amin. Nah, sudah di 20 detik terakhir. Dadah Mbak Irin. Terima kasih dokter. Dadah Jo. Terima kasih semuanya. Nanti IG-nya bisa ditonton lagi di IGTV ya. Ya. Oke. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.